Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Barusan perjalanannya gimana? Lancar? Lancar. Lancar. Kelihatannya sekarang ceria banget ya, beda dari kemarin-kemarin gitu. Nah, sekarang kesibukannya masih sekolah atau ada kegiatan lain? Sekolah. Sekolah, baik. Saya sangat mengapresiasi ya karena Anda sudah menyempatkan waktu untuk datang mengikuti sesi konseling kedua ini. Dan kemarin kita sudah melakukan sesi konseling pertama, dan sekarang kita akan melakukan sesi konseling kedua yang kita kemarin sudah jadwalkan. Nah, lalu dalam sesi konseling kedua ini juga sama kayak sesi konseling pertama, bahwa dalam sesi konseling kedua ini ada beberapa asas, dari mulai asas kerahasiaan, keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Dalam kontrak waktunya juga sekitar 30-45 menit. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Bersedia, baik. Di sini juga saya izin untuk membawa catatan. Apabila ada hal-hal yang perlu dicatat nanti akan saya catat, dan izin men-tag video itu sebagai laporan kepada dosen saya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik, terima kasih. Nah, dalam sesi konseling pertama kemarin kita sudah menyepakati tugas rumah yang Anda berikan, bahwa Anda akan melakukan hal-hal positif dari mulai membantu orang tua di rumah gitu. Nah, kalau boleh tahu perubahan positif yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kita bertemu itu apa? Perubahan positif yang terjadi pada diri Anda? Bisa lebih dekat sama orang tua dan bisa lebih cerita kalau ada apa-apa cerita gitu. Bisa membantu pekerjaan rumah bareng-bareng sama mama gitu. Baik, jadi perubahan yang terjadi pada diri Anda menjadi lebih dekat lagi dengan orang tua gitu, bisa cerita dengan orang tua gitu, dan bisa bantu-bantu orang tua di rumah. Nah, lalu dalam seminggu ke belakang adakah pengalaman seminggu ini yang meyakinkan Anda bahwa Anda menjadi lebih dekat dengan orang tua Anda? Ada apa itu? Mungkin kayak Anda yakin bahwa Anda bisa lebih dekat karena kemarin menjalankan tugasnya. lebih dekat, dan saya pun berusaha terus buat mendekati mama, bercerita-cerita sebelum tidur kayak gitu. Baik, jadi yang Anda lakukan yang meyakinkan diri Anda bahwa Anda bisa itu karena mungkin tugas rumah yang kemarin kita sepakati, Anda menjalankannya dengan baik. Nah, lalu berarti Anda sangat luar biasa gitu ya, Anda mampu mencapai hal-hal itu. Anda hebat sekali, saya sangat terpukau kepada Anda. Dan saya penasaran, apa yang membuat Anda mampu melakukan hal itu? Saya yakin bahwa saya bisa menjalani semuanya supaya situasi di rumah, situasi berhubungan saya sama mama bisa lebih dekat lagi. Semua saya yakin saya bisa, dan saya terus berusaha. Baik, jadi karena keyakinan dalam diri Anda bahwa Anda bisa memperbaiki hubungan dengan mama Anda, dengan orang tua Anda, dan Anda juga terus berusaha untuk mendekatkan kepada mama Anda. Seperti itu ya. Baik, berarti Anda sudah bisa menjalankan tugas Anda kemarin yang kita sepakati, Anda jalankan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap perubahan yang terjadi pada diri Anda. Nah, sekarang jika diskalakan dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda sangat terpuruk, dan 10 itu Anda merasa sudah baik-baik saja. Ada di skala berapa sekarang? 7. Di skala 7. Wow, sangat luar biasa ya. Apa yang dimaksud dengan skala 7 itu? Ada peningkatan, bisa nggak kayak kemarin saya lebih banyak burungnya. Sekarang saya kebanyakan berbaur, bercerita-cerita gitu, sering ngumpul sama keluarga juga. Baik, jadi dalam skala 7 itu Anda itu ada peningkatan gitu ya, dari yang mungkin
dalam pendekatan itu Anda mampu untuk bisa lebih dekat lagi dengan orang tua, bisa berkumpul lagi dengan orang tua gitu ya, bisa berbaur lagi bersama orang lain gitu ya. Nah, berarti sangat luar biasa ya Anda mampu mencapai 1 poin ke atas. Dalam catatan saya itu kemarin Anda ada di skala 6 gitu, dan sekarang Anda mampu ada di skala 7 gitu ya. Apa yang membuat Anda mampu bisa naik di skala 7 gitu? Mampu naik 1 poin ke atas sehingga sekarang ada di skala 7. Karena keyakinan saya dan saya pun berusaha semampu saya. Baik, jadi karena Anda yakin terhadap diri Anda bahwa Anda bisa melakukan hal itu, sehingga Anda berusaha untuk mencapai keberhasilan atau tujuan Anda yang diinginkan. Seperti itu. Baik, nah sekarang saya ada pertanyaan kepada Anda, dan mungkin pertanyaan ini membutuhkan waktu untuk Anda menjawabnya. Nah, di sini saya mempunyai buku, boleh dipegang bukunya. Nah, jika diumpamakan buku itu sebagai cerita keseluruhan hidup Anda, saya ingin Anda membuka halaman yang dimana cerita semua yang Anda ceritakan kepada saya sekarang telah selesai, dan Anda mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata dan biarkan Anda rileks dan nyaman. Dan sekarang silahkan Anda sekarang Anda buka halaman dari buku kehidupan yang Anda ceritakan kisah kesuksesan Anda. Boleh dibuka. Baik. Sudah? Sekarang ingin Anda membuka mata dan fokus pada halaman itu. Dan apa cerita yang Anda lihat pada halaman buku itu? Apa yang ada dalam cerita halaman itu tentang kesuksesan Anda? Saya mampu menjalani perjalanan hidup saya, dan saya di sana bisa mencapai cita-cita saya dan keinginan orang tua saya buat hidup saya ke depannya. Jadi pada halaman itu Anda sudah bisa menuntaskan perjalanan kehidupan Anda dengan kesuksesan Anda, bahwa semua yang diinginkan pada diri Anda dan dari orang tua Anda, harapan orang tua Anda kepada Anda, semuanya telah berhasil. Nah, persisnya itu seperti apa? Mungkin perjalanan kehidupan Anda itu seperti apa di masa depan? Lebih kebanyakan bahagianya gitu, dan lebih bisa dekat lagi. Yang dimaksud dengan bahagia dan dekat itu seperti apa? Kayak mungkin bahagia yang Anda harapkan itu seperti apa yang ada dalam buku cerita itu? Bahagia karena kesuksesan yang Anda capai telah berhasil, ataupun karena harapan-harapan orang tua, atau membuat orang senang, atau seperti apa? Iya, kayak perjalanan hidup saya menjadi lebih baik, dan orang tua pun senang gitu melihat sekarang banyak perubahan ke diri saya, dan saya pun bisa melewati semua masalah yang ada, dan sehingga saya mungkin bisa disebut dengan sukses, atau saya telah berjuang buat semuanya gitu. Baik, jadi pada halaman itu Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda dan cita-cita orang tua Anda, sehingga Anda bisa membuat bahagia orang tua Anda. Seperti itu? Iya. Baik. Apa judul atau tema yang bisa menggambarkan
terhadap cerita perjalanan hidup Anda? Saya bisa mewujudkan semua keinginan saya dan mewujudkan keinginan orang tua saya sehingga saya sukses sampai ke depan. Baik, jika diberi judul atau tema gitu, buku kesuksesan itu akan Anda beri judul apa? Sesuai dengan perasaan yang Anda rasa pada saat itu. Apakah kesuksesan di masa depan, ataupun kebahagiaan yang mendatang, atau seperti apa? Kesuksesan di masa depan, dan saya sangat mengharapkan kebahagiaan yang akan mendatang kepada diri saya dan orang tua saya. Baik, jadi sangat menarik sekali ya judulnya kesuksesan di masa depan dan harapan orang tua terhadap diri Anda. Nah, apa yang berbeda cerita ini dari cerita-cerita yang lain? Apa yang ada dalam cerita itu yang menarik, yang berbeda dari cerita lain itu apa? Mungkin karena dalam cerita ini membahas tentang kesuksesan yang Anda capai, ataupun yang lain-lain. Membahas tentang kesuksesan. Jadi dalam buku itu membahas tentang kesuksesan Anda. Kalau boleh tahu, kesuksesan seperti apa yang Anda harapkan ke depannya yang terjadi pada cerita itu? Saya bisa menjalani hidup saya dengan lebih baik lagi. Dan saya mengharapkan orang tua saya bisa terus semangatin saya dalam saya belajar maupun saya lagi di luar sekolah gitu. Dan kayak seperti cita-cita saya, orang tua ingin orang tua terus bersemangati saya. Baik, jadi yang Anda rasakan pada yang membedakan cerita itu dengan cerita lain itu bahwa di sana Anda bisa menjalani hidup menjadi lebih baik lagi dan bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kepada orang tua bahwa orang tua akan selalu ada dan menyemangati Anda. Baik sekali ya. Nah, lalu dalam cerita itu siapakah yang pertama kali menyadari bahwa Anda bisa menjalani hidup menjadi lebih baik lagi? Mama. Baik. Apa yang Mama sadari bahwa ada perubahan pada diri Anda? Saya bisa mendekati orang tua saya sehingga saya bisa bercerita-cerita setelah pulang sekolah, setelah mau tidur gitu, bercerita-cerita dan bisa membantu pekerjaan rumah bareng-bareng sama Mama. Baik. Jadi yang Mama sadari perubahan yang terjadi pada diri Anda itu karena Anda bisa lebih dekat dengan orang tua Anda gitu ya. Tiba-tiba mungkin kayak membantu orang tua gitu, bisa beres-beres gitu ya. Nah, lalu kira-kira apa yang Mama katakan kepada Anda pada saat itu? Alhamdulillah, saya juga bersyukur ya melihat sekarang saya bisa berubah, bisa udah gak kebanyakan murung lagi di kamar gitu, dan bisa membantu bareng-bareng sama Mama gitu. Baik, jadi yang Ibu katakan itu mungkin bersyukur gitu ya, kayak Alhamdulillah kok bisa sekarang jadi lebih baik lagi, bisa bantu-bantu lagi Mama mungkin. Nah, lalu setelah mendengar itu, apa yang Anda rasakan? Saya sangat senang sekali sih. Baik, yang Anda rasakan setelah mendengar semua yang Ibu katakan, yang Mama katakan tadi, Anda merasakan senang. Nah, ada di bagian tubuh mana rasa senang itu? Di sini. Baik, sekarang saya ingin Anda tutup
dan fokus pada sensasi senang itu yang dirasakan pada bagian tubuh itu sambil menyimpan tangan di sana. Baik, sekarang tarik nafas, keluarkan dari mulut. Nah, perasaan itu besar atau kecil? Besar. Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuknya seperti apa? Lingkaran. Lingkaran. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarnanya apa? Berwarna apa? Merah. Merah. Baik. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan Anda masuk ke dalam lingkaran yang besar yang berwarna merah dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan senang itu. Entah itu masa SMP ataupun SMA. Dan beritahu saya jika perasaan itu sudah muncul. Apakah sudah ada? Ada. Kalau boleh tahu kapan? Waktu SMK. SMK. Apa yang terjadi di sana? Saya menjuari kelas. Anda bisa menjuarai kelas. Kira-kira apa yang membuat Anda mampu menjuarai kelas itu? Saya terus berusaha dan saya yakin ke diri saya bahwa saya bisa menjalani semua yang ada di sekolah. Baik, jadi Anda merasa yakin akan kemampuan yang Anda miliki, bahwa Anda yakin terhadap bahwa Anda bisa menjuarai dan bisa melakukan tugas di sekolah sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, apa yang ada dalam pikiran Anda pada saat itu? Saya bangga kepada diri saya dan saya senang bisa menjuari kelas. Baik, jadi mungkin berpikirannya buat kedepannya bahwa Anda bangga terhadap diri Anda gitu ya, karena Anda bisa menjuari kelas sehingga Anda bisa membahagiakan orang tua Anda dan teman-teman Anda. Apakah seperti itu? Ya, betul. Baik, sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman yang sama yang mungkin itu ada perasaan rasa senang tersebut, entah itu pada TK, SD, ataupun masa kecil. Beritahu saya jika perasaan itu sudah muncul. Waktu SD. Waktu SD. Apa yang terjadi di sana? Sama seperti tadi. Bisa menjuarai kelas. Iya. Apa yang membuat Anda bisa menjuarai kelas? Ya, saya berjuang terus untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh saya, dan sehingga saya harus bisa ada di titik harus juara biar bisa membanggakan teman-teman saya dan orang tua saya. Baik, jadi Anda lebih berusaha lagi supaya Anda bisa menjuarai kelas itu dan bisa membahagiakan teman Anda dan orang tua Anda. Seperti itu? Ya, betul. Baik. Nah, sangat hebat sekali ya. Saya sangat terpukau terhadap keberhasilan Anda di masa lalu. Nah, sekarang saya ingin Anda buka mata, lalu tarik nafas dan keluarkan dari mulut, kemudian enjoy. Nah, tadi kan saya sudah mengetahui banyak pengalaman keberhasilan yang Anda lalui waktu masa kecil. Nah, sekarang jika diskalakan dari 0 sampai 10, kira-kira ada di skala berapa? Di skala 6. 6. Mohon maaf ya, kan tadi sebelum mengikuti konseling Anda ada di skala 7. Nah, sekarang ada di skala berapa? Mungkin itu naik
atau masih tetap di situ aja? Naik Naik, jadi ada di skala berapa? 8. 8. Apa yang menggambarkan angka skala 8 itu? Saya banyak penuh dengan perubahan dari waktu saya kecil sampai sekarang. Perubahan itu sangat meyakinkan saya bahwa saya tuh bisa, saya percaya diri. Baik, mungkin di skala 8 ini Anda semakin yakin gitu bahwa Anda bisa berubah karena dari keberhasilan yang Anda lalui itu Anda semakin bisa termotivasi gitu ya bahwa Anda bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, ternyata Anda sudah menemukan solusi-solusi yang bisa membangkitkan Anda supaya menjadi lebih semangat lagi, bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, kira-kira apa yang harus Anda lakukan seminggu ke depan supaya bisa menaikkan skala buat minggu depan? Saya akan lebih bersemangat lagi buat menjalaninya, dan saya akan terus berusaha sebisa saya akan terus berusaha mendekati orang tua saya dan bisa terbuka lagi sama orang tua saya, bisa bercerita-cerita setelah pulang sekolah mungkin atau mau tidur gitu. Baik, Anda menyebutkan bahwa Anda akan lebih bersemangat untuk bercerita kepada orang tua dan bisa lebih banyak ngobrol dengan orang tua. Entah itu pas memanfaatkan waktu sebelum tidur dan sesudah pulang sekolah gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa gitu? Kan tadi Anda menyebutkan akan lebih mendekatkan diri kepada orang tua dan bisa lebih bersemangat lagi untuk bercerita. Kira-kira seperti apa persisnya? Kayak memanfaatkan waktu di saat waktu mama beristirahat atau ya ketika lebih seperti kayak jalan-jalan gitu, bercerita. Baik, jadi Anda akan lebih banyak quality time mungkin ya bersama orang tua Anda. Mungkin dengan cara mengajaknya jalan ataupun bercerita-cerita gitu ya. Nah, baik. Apakah ada lagi? Sudah. Nah, lalu Anda kan sudah menyebutkan bahwa Anda tugas rumah buat seminggu ke depan, Anda akan melakukan akan lebih mendekatkan diri dengan cara melakukan jalan-jalan atau quality time bersama keluarga dan bercerita-cerita. Apakah Anda yakin bisa melakukannya? Yakin. Baik, kalau boleh tahu dari mulai kapan Anda akan melakukannya? Besok. Apakah Anda siap? Siap. Nah, di mana? Tempatnya di mana? Di rumah. Di rumah Ataupun di luar. Mungkin jika kalau ada cerita-cerita dari rumah dulu dan kalau ada waktu senggang mungkin ya Anda akan keluar. Baik, saya sangat mengapresiasi ya bahwa Anda sudah menemukan lagi tugas untuk kedepannya supaya Anda bisa melakukan dan menaikkan skala buat kedepannya. Nah, di sini sebelum mengakhiri sesi, Anda boleh menuliskan pesan-pesan setelah mengikuti sesi konseling. Boleh dibacakan? Saya akan terus berusaha dan lebih bersemangat lagi ke depan. Terima kasih ya. Di sini juga saya mempunyai kesan-kesan kepada Anda. Saya sangat mengapresiasi
karena Anda tadi sudah ternyata banyak keberhasilan-keberhasilan yang Anda capai di masa lalu, dan saya juga berharap, oleh karena itu saya berharap bahwa Anda juga bisa menjadi lebih baik lagi, bisa membangkitkan, semoga keberhasilan yang Anda capai di masa lalu bisa membangkitkan diri Anda menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, terakhir saya berterima kasih kepada Anda karena Anda sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut sesi konseling. Nah, tadi kan di sini ada tugas rumah ya. Dalam sesi konseling selanjutnya, sesi konseling ketiga, saya ingin Anda melaporkan tugas rumah itu kepada saya gitu. Nah, apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik. Kita akhiri ya sesi konseling kedua ini, dan nanti untuk sesi konseling kedua nanti akan saya infokan kembali melalui WhatsApp Anda. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.